kembali lagi bersama dengan saya Zi. Kali ini kita pilih kartu lagi. Di sini ada PAL 1 strawberry, PAL 2 apel, dan PAL 3 cherry. Ya, saya kasih gambar 3 buah, warnanya merah. Di sini daunnya hijau. Ya, ini adalah tentang jodohmu dengannya, singkat atau bisa sampai menikah. Saya akan bacakan bagaimana hubunganmu dengannya, jodoh kamu ke depannya sama dia, dan ada nasihat untukmu ya. Oke, silahkan dipilih ya, bagaimana jodohmu dengannya, singkat atau bisa sampai nikah mungkin ya. Di sini sekali lagi PAL 1 strawberry, PAL 2 apel, dan PAL 3 cherry. Saya suka deh warnanya yang kayak gini. Oke, saya kasih waktu kalian untuk memilih PAL 1, 2, 3. Dan kalau lihat gambarnya agak keluar warna, nggak apa-apa ya. Karena memang ya, saya mewarnai dengan spidol, bukan dengan pensil warna. Oke, saya kasih waktu. Sudah ya. Terima kasih yang sudah selalu mampir ke channel Moonlight Affirmation. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan saya, nonton saya di YouTube juga. Terima kasih juga yang sudah personal reading dengan saya. Kalau kalian mau coba personal reading lebih detail, bisa di nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Ingat, ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa juga tidak. Kalau resonate atau pas, komen di bawah. Ya, oke. Saya langsung ke PAL pertama yang strawberry. Oke. Untuk yang pilih PAL pertama yang strawberry, jodohmu dengan dia di sini ada Horse Rider. Jadi hubunganmu dengan dia sekarang itu sepertinya mengejar waktu ya. Sebelah Horse Rider ada kartu kapal. Jadi kayak kartu kapal tuh sebuah perjalanan yang jauh pun tetap akan ditempuh. Jadi kalau zaman dahulu orang naik kapal untuk menuju ke suatu tempat, tidak ada pesawat udara, ya kan, tidak ada alat angkut cepat lainnya selain daripada kapal kalau mau bepergian ke negara lain, begitu, mungkin keluar kota juga, ya kan, keluar pulau. Apalagi Indonesia ini kan negara kepulauan ya, jadi dari pulau ke pulau mesti naik kapal. Nah di sini ceritanya kalian ini mungkin sudah ke tahap yang lebih serius, mungkin sudah ke tahap yang maunya mungkin bisa sudah ada rencana menikah mungkin, atau sudah ada rencana tunangan, atau sudah ada rencana kenalan orang tua gitu, atau paling tidak dekat sudah ada pembicaraan kalau misalnya kita nanti suatu hari nikah, padahal belum pacaran nih, tapi kayak misalnya kalau kita suatu hari nikah, kita bisa gimana ya gitu. Jadi kayak sudah ada pembicaraan ke situ. Nah, tapi hubungan kalian agak sedikit on off gitu ya. Sebenarnya sih lancar hubungannya, cuman karena ada awan di sini, awan itu kan dia di sini ada awan mendung, di sana ada matahari bersinar. Jadi dalam satu kartu ini ada dua keadaan. Yang mana yang berarti suatu kondisi yang dimana di satu saat kalian itu bisa sangat kasmaran sekali, hubungan lancar-lancar banget. Di sisi lain tiba-tiba kalian bisa kayak berantem, bisa kayak adu mulut, bisa kayak nggak cocok gitu. Nah itu yang terjadi dalam hubungan kalian gitu. Jadi mungkin lebih harus didalami lagi, dipahami lagi. Itu ini mau dibawa kemana gitu ya. Kalau emang mau dibawa ke arah yang lebih serius dan memang sudah ada rencana, mungkin ya di sebelah kartu awan mendung ini ada kartu Fox, kartu rubah, yang berarti memang ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Jadi belum jujur satu sama lain, atau mungkin kayak yang cowok misalnya nggak suka si cewek pergi-pergi gitu. Misalnya nih ya, kondisinya misalnya ya yang cewek ya mungkin jadi kayak bohong, padahal lagi pergi kemana tapi bohong, enggak kok di rumah kok gitu. Jadi ada ketidakterbukaan yang kenapa seperti itu, karena memang ya supaya menjaga supaya ini benar-benar bisa sampai arah yang serius, terus nggak mau bikin gaduh, mungkin nggak mau bikin yang cowok murka, mungkin murka ya, kesel kali ya gitu. Atau sebaliknya yang cewek juga begitu, mungkin si cowok nggak ngasih tahu hangout sama temen, yang cewek
pikir lagi di rumah. Mungkin contohnya seperti itu. Ada banyak contoh. Ya, jadi ada ketidakjujuran yang sebenarnya sih hanya seperti persoalan yang mungkin gak terlalu besar. Tapi seperti ini hubungan kalian sekarang. Ada zona gak jujurnya dan ada zona on off-nya, tapi sebenarnya sudah kayak mengarah ke arah yang serius gitu. Strawberry itu ya ada asam, ada manisnya juga. Kalau pilih yang pas dia manis, meskipun ada asamnya tapi kayak bener-bener enak gitu loh. Ya, saya suka sekali strawberry. Gak semua orang suka strawberry, tapi strawberry itu kan memang dia lucu, ya kan. Dia termasuk salah satu buah yang suka jadi ikon di mana-mana gitu. Nah, di PAL 1 ini terasanya itu adalah hubungan yang ya ada asamnya, ada manisnya gitu. Jadi suatu hubungan yang kayak strawberry kalau terlalu mateng juga ya nggak bisa dimakan juga kan. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah rencana, betul-betul rencana banget, apa ya istilahnya, untuk menikah misalnya, untuk sesuatu yang serius, ya lebih jujur aja lah. Ya, jangan sampai udah kematangan banget, terus malah akhirnya nanti pada waktu kebongkar jadi kayak boom, malah jadi ada masalah besar, terus malah kalian berpisah gitu. Atau jadi diam-diaman lama, terus bingung ini udah gimana, udah kayak bicara serius kok malah pisah, kok malah jadi diam-diaman gitu. Jadi yang kayak ya apa namanya, lebih terbuka aja, itu jauh lebih baik kok ya. Karena hubungan ini termasuk zona hubungan yang aman kok, zona hubungan yang cukup oke sebenarnya gitu. Nah, apakah kamu kedepannya bisa nikah sama dia? Di sini saya akan ambil 3, 1, 2, 3. Oke, kita lihat ya. Kita lihat yang pertama dulu. Bukannya gimana ini? Saya yang buat tapi saya nggak tahu gimana bukanya. Oke, saya kasih waktu dulu untuk buka ini. Ke itu ya, ke sobek ya. Oke, ya, berhasil. Jodoh kalian ke depannya di sini ada pengorbanan itu perlu. Oh iya, pengorbanan waktu, pengorbanan ya kalau biasanya temenan atau apa ya pengorbanan itu perlulah. Jangan sampai kayak enggak lah Kak Zi, aku kan harus sama temen aku, kalau dia nggak kasih aku waktu ya udah pokoknya udah enggak gitu. Ya jangan kayak gitu juga ya. Kamu nggak selamanya hidup dengan temanmu. Ini adalah teman sehidup sematimu loh ya. Kamu harus ingat itu. Kalau dia adalah calon sehidup sematimu, maka utamakan dia. Oke? Terus jodoh kedepannya. Jadi kedepannya kalian itu bakalan harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, atau mengorbankan pertemanan semacam itu. Ya, demi hubungan ini supaya bisa berlanjut. Kemudian yang kedua, gimana ini bukannya? Oke, berhasil. Persatuan yang persatuan yang singkat ya. Oke, coba saya lihat pesan bawahnya. Oke. Persatuan yang singkat. Oke. Ya, jadi saya di sini melipat bintang-bintang dari kertas yang panjang itu. Di sini ada jodoh persatuan yang singkat. So, saya lihat ini ego bermain sekali. Jadi kedepannya kemungkinan besar bisa jadi kalian ini sudah sampai zona yang betul-betul serius, sudah pembicaraan yang serius, malah terjadi suatu persatuan yang singkat. Seperti itu. Coba dipikirkan kembali, benar-benarkah mau seperti ini? Atau apakah bisa direvisi lagi ya, yakinkah harus seperti ini gitu ya. Kalau bisa direvisi sih monggo aja, yuk coba direvisi kembali, jangan seperti inilah ya. Sayang kalau menurut saya suatu hubungan yang sudah di zona yang cukup oke menurut saya ya. Oke.
Terus di sini ada jodoh kedepannya, hiduplah untuk saat ini. Oke, jadi gini. Saya lihat kalian itu lebih mementingkan ego, sehingga hidup untuk saat ini aja, nggak mau memikirkan ke depannya. Jadi jodoh kalian ini bisa jadi kalian putus, betul ya. Kemungkinan kalian putus dan kemungkinan kalian tidak sampai pernikahan itu besar sekali. Dan itu disebabkan karena ego, yang karena lebih memilih pertemanan, lebih memilih waktu, lebih memilih gak mau memboroskan tenaga, lebih memilih gak mau berkorban, dan juga satu lagi, lebih memilih berteman yang pada akhirnya malah terjebak dalam pertemanan atau ada pill atau will lain seperti itu. Jadinya ya udah, akhirnya nggak sampai pernikahan gitu. Terus apa nasihat untukmu ya? Oke, saya cek. Di sini ada bring love into situation, new moon in Aquarius, a personal issue reaches resolutions, ya resolution sama surrender to the divine. Bring love into the situation. Nasihat untukmu adalah lebih memakai cinta, ya, jangan pakai ego gitu dalam situasi ini. Terus sebaik itu, a personal issue reaches resolution. Hubungan ini kan ego ya. Kalau ego tuh kan hubungannya dengan banyak masalah pribadi personal ya, yang muncul dari dalam masing-masing dari kalian, internal kalian, ya. Resolusinya mesti ada gitu loh. Kalau nggak ada perubahan sih, saya rasa ya udah pada akhirnya ini bisa jadi berakhir. Itu nasihat untukmu supaya tidak terjadi perpisahan ke depannya. Surrender to the divine, lebih berserah kepada Tuhan, ya. Yakin bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan jalan terbaik. Oleh sebab itu, tanpamu perlu berencana, tetapi menargetkan aja. Aku mau bisa sampai nikah. Kalau kamu sudah mau bisa sampai nikah, sudah targetkan itu, maka kamu akan lurus jalannya ke situ. Ya meskipun ada kerikil, ya meskipun ada ego di situ, bisa dibereskan, bisa memaklumi, bisa mengorbankan. Karena ya memang itu tujuannya, persatuan gitu. Ya, seperti itu yang pilih PAL 1, semoga membantu. Kalau mau lebih detail lagi bisa coba personal reading di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Langsung ke PAL 2 yuk. Yang pilih PAL 2, ya jodohmu dengannya seperti apa? Singkat atau bisa sampai pernikahan? Nah, yang pertama bagaimana hubunganmu dengannya sekarang? Di sini ada rumah, di sana ada buku. Oke. Kalian itu sudah di zona mengungkapkan rahasia masing-masing, ya. Jadi kalau dibilang hubungan kalian itu ke arah serius belum, tapi sudah sangat terbuka. Jadi semacam kamu dia itu kayak semacam buku yang sama-sama udah saling membaca. Buku nggak bisa baca buku yang lain, tapi buku ini kayak punya mata gitu. Jadi buku ini bisa baca buku yang lain dan buku yang lain bisa baca buku yang ini gitu. Jadi kamu dan dia sudah sama-sama terbuka. Aku lo ada ini, dan kamu lo ada ini, aku sudah tahu. Kamu tahu dia, dia tahu kamu. Makanya sudah seperti children, maksudnya sudah seperti keluarga, sudah seperti bagian dari hidupmu karena kamu sudah mengenal dia. Terus kayak sudah lama banget kenal sama dia gitu loh. Meskipun kalian belum ada ngomong hal-hal serius, atau mungkin ini kalian belum benar-benar pacaran, mungkin kalian sudah pacaran juga bisa. Tapi pokoknya sudah kayak saling kenal banget, yang dimana nggak ada yang tertutupi. Kalau ada yang ditutupi pun benar-benar yang kayak mungkin nanti dia akan ungkapkan. Jadi cuman belum masalahnya belum waktunya aja diungkapkan, atau kayak ya belum terungkap aja gitu. Nah terus di sini ada kartu love atau kartu cinta. Jadi di sini ada dua angsa yang membentuk heart, membentuk hati, yang menggambarkan cinta yang cinta yang leher angsa, yang membentuk love itu cinta yang dalam banget. Dan ini menggambarkan betapa hubungan kalian itu berada di zona rasanya udah saling tarik menarik ya. Dan kalau saya bilang sih cinta itu bukan masuk rasa suka, tapi rasa cinta
dan kalian sama-sama saling bahagia, sama-sama saling bisa menerima satu dengan yang lainnya gitu. Nah itu yang menyebabkan kalian ini bisa sampai kayak bahagia gitu loh dengan pertemuan kalian. Jadi kayak tidak ada semacam pengecualian atau kayak hal yang mau ditutupi, bukan sengaja mau nutupi tapi kayak nanti aku ceritain deh gitu. Dan kalian bahagia di sini. Baik kalian sudah pacaran, baik kalian sudah tunangan, baik kalian belum pacaran, baru deket, atau baik kalian itu baru kenal, ya, ini kalian itu sudah cocok banget gitu. Dan itu udah kayak love at the first sight juga bisa, cinta pada pandangan pertama. Seperti itu hubungan kalian. Jadi bisa jadi kalian mampir ke video ini karena baru kenal dengan seseorang, terus kayak siapa tahu dia jodoh sama saya gitu. Karena kok rasanya klik banget, kok rasanya chemistry-nya dapet banget gitu. Ya, kimianya, chemistry-nya dapet banget gitu. Ya itu yang membuat kamu sama dia cocok lah di sini. Oke. So seperti apa jodoh kalian? Saya ambil 3 di sini, 3 bintang yang saya lipat ya. Yang di dalamnya saya tulis pesan dari hasil channeling saya. Oke, saya buka dulu. Saya rada Oke, saya bisa buka nih. Oke, yes. Seperti apa jodoh kalian ke depannya? Oke, saya punya tidak mungkin bersama. Oke, tidak mungkin bersama. Sebentar ya. Satu lagi, saya coba lihat. Agak kecewa. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Coba saya lihat pesan berikutnya dulu ya, supaya saya lihat ini pesannya apa. Yang kedua di sini ada berteman baik dulu. Oke, berteman baik dulu. Oke, tidak mungkin bersama, berteman baik dulu. Dan bagaimana kalian ke depannya? Untuk pesan yang ketiga, prediksi ketiganya. Di sini ada sobek lagi. Oke, yes. Perpisahan demi kebaikan. Oke. Ya udah. Karena sudah ada tiga ini ya, 3 pesan ini ya, yang sudah jelas bahwa mungkin ini sekarang kalian seperti kasmaran atau deket banget, cuman saya lihat ada perpisahan yang benar-benar kayak memang lebih baik kalian berpisah. Mungkin sekarang kasmaran aja yang terjadi dan tidak mungkin bersamanya. Bisa jadi karena kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan. Bisa jadi juga karena kamu dan dia sama-sama mungkin harus melakukan sesuatu dulu untuk masa depan, misalnya bekerja atau studi atau apa, dan mungkin cenderung kalian sudah punya pasangan masing-masing ya, atau dia sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan, atau juga karena kalian ini ya memang temenan aja, yang sekedar deket aja gitu. Jadi kayak intensi untuk atau keinginan untuk pacarannya itu sebenarnya gak ada gitu. Cuman kayak mungkin kamu mampir ke video ini cuman pengen tahu aja. Cuman memang saya gak lihat bisa bersatu gitu. Di sini pesannya seperti itu. Kalau pesan nasihat dari kartu sih di sini, your hard work is paying off. Jadi kerja kerasmu itu nanti akan terbayar juga, ya.
Jadi kalau memang dalam hubungan ini kamu sudah berusaha menjadi yang terbaik, ya ada balasannya kok, bukannya sia-sia gitu. Ya, di sini ada you're very close to achieving your goal. Kamu sangat dekat dalam menuju targetmu, menuju tujuanmu, dalam mendapatkan apa yang menjadi tujuanmu. Serta you and your loved ones are safe. Kamu dan orang yang tercintamu ini akan aman-aman aja. Nah, jadi gini, yang terbaca di saya, kalian ini sepertinya memang perpisahan yang agak sedikit kayak terpaksa gitu. Jadi kayak ini harus berpisah karena memang sebaiknya begini. Kalau nggak berpisah, daripada menyakiti satu dengan yang lainnya atau kayak merugikan satu dengan yang lainnya gitu. Cuman memang your hard work is paying off ini, kamu gak akan rugi dengan sudah memberikan hatimu untuk dia. Dia juga gak akan rugi. Mungkin bisa jadi kalian ini kalian ini bisa jadi pokoknya pacaran atau deket banget, dan memang dia mengisi harimu, kamu mengisi harinya dia, dan itu cukup untuk mensupport atau mendukung kalian satu sama lainnya. Dan kalau tujuanmu memang sekarang ini untuk menikah, ya kamu sudah dekat dengan tujuanmu. Misalnya tujuanmu sekarang ini untuk bekerja dan punya karir, kamu sudah dekat dengan tujuanmu, sehingga hubungan ini meskipun pada akhirnya nggak sampai zona pernikahan pun, paling tidak sudah banyak hal yang kamu lakukan, ya, support yang dia berikan, kamu berikan pada dia, ya, energi bisa terbalik kembali, saling sih kalau di sini saling memberi, yang menyebabkan kalian sama-sama tumbuh dan berkembang jadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan apa yang menjadi keinginan kalian berdua, dan kalian sama-sama aman gitu. Meskipun kamu dan dia, you and your loved ones are safe, ya. Meskipun kamu dan dia itu tidak bersama pun, kalian berdua tetap dalam zona yang aman. Kalian tidak ya memang kalian harus mundur, pasti ada rasa sakit, tapi kalian tuh nggak ada tujuan menyakiti. Ini untuk kebaikan masing-masing gitu loh. Jadi bukan putus yang karena saling menyakiti, enggak gitu. Tapi sekali lagi, ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak. Jangan ambil suatu keputusan besar karena general reading seperti ini, tetapi gunakan general reading seperti ini untuk membantumu bisa menuntunmu untuk mengambil keputusan terbaik dalam suatu hubungan. Kalau memang kamu sudah menjalani hubungan ini dan arahnya mungkin sudah semakin kesini-sini yang udah seperti yang tadi saya gambarkan dan ini resonate denganmu, maka coba untuk bicara lagi sama dia, apa yang masih bisa diusahakan gitu. Bukan berarti akhirnya harus sama dengan yang saya bacakan. Tidak ada yang mutlak oleh karena kartu tarot, tetapi adalah usahamu, ya, dengan karma-karma baru yang bisa kamu buat, yang mungkin bisa menciptakan karma baik, buah karma baik untukmu dan dia, ya siapa tahu bisa sampai pernikahan gitu, ya. Oke, itu untuk yang pilih PAL 3. Tadi ini saya pakai tarot yang Moonology Oracle Cards yang bulan ini. Saya kan, nama channel saya kan Moonlight Affirmation, ya. Jadi saya suka banget nih waktu ada Moonology Oracle Card ini, yang kartu bulan ini. Oke, ya. Saya langsung ke PAL 3. Kalau mau lebih detail lagi bisa coba personal reading di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Yuk ke PAL 3. Oke, yang pilih PAL 3 yang buah cherry, ya, yang tadi saya kasih gambarannya. Di sini apakah jodohmu dengannya singkat atau bisa menikah? Pertama-tama saya akan lihat dulu, ya, kita sama-sama lihat bagaimana hubunganmu dengan dia sekarang. Kartu bouquet dan kartu owl atau kartu burung hantu. Kartu bouquet berarti dia ini dengan kamu komunikasinya sangat lancar, ya. Dalam artian saling mempengaruhi, tapi cenderungnya mungkin
kayak posesif, kayak selalu harus 1 kali 24 jam laporan, atau juga tipikal yang selalu harus kabar-kabaran, chat, kasih tahu ada di mana. Ada teman saya yang pacaran share location terus ya, share ada di mana, location di sini, location di situ, dibagi-bagi terus gitu ya kan. Ya seperti itu. Salah tidak, semua orang punya gaya hubungan yang berbeda-beda. Tetapi gaya hubungan ini yang sekarang ini adalah kartu ular di sini. Dan sebelahnya ada kartu pohon. Si ular ini memang dia bisa bertempat tinggal di pohon, tapi ular kan mematikan gitu. Jadi dia bisa bernaung di situ. Dia bisa bersama denganmu, kamu bisa bersama dengannya. Tapi posesifnya ini tidak hanya dari dia, tapi dari kamu juga. Sehingga hubungan ini ada sedikit tidak sehatnya karena apa? Meskipun ular bisa bertempat tinggal di bawah pohon dari kartu Lenormand ini, tapi si ular ini juga seandainya adalah misalnya kayak kamu yang lewat berjalan ke pohon ini, apa yang terjadi? Ya si ular ini ya, di sebelah kartu pohon ini si ular ini akan menyakiti, atau dia bisa juga sembunyi, kamu gak lihat, tiba-tiba menerkam gitu. Yang artinya mungkin ini kesannya seperti cinta, komunikasi, selalu mengunjungi, selalu ketemu fisik ya kan. Mungkin ini bukan tipe LDR, ini tipe-tipe yang ketemu langsung begitu. Atau mungkin habis ketemu langsung, sekarang lagi PSBB LDRan, nggak banyak ketemu atau nggak bisa ketemu sama sekali, jadinya ada suzon-suzonan, kayak kamu lagi ngapain sih, kamu gini ya, kamu gitu ya, gitu-gitu, saling curigaan seperti itu. Jadi terbacanya ya tidak. Apa kalau saya bilang kalian nggak sehat gitu loh ya. Sebenarnya sih hubungan yang sangat baik itu kalau lebih percaya ya, apa yang dia lakukan, apa yang kamu lakukan sudah cukup gitu. Komunikasi jalan terus boleh, tapi nggak harus selalu 1 kali 24 jam. Maksudnya kabar-kabaran terus ya, nggak harus seperti itu. Nggak harus selalu on ya kan. Ini ada salah satu klien saya punya curhatan ke saya. Kazi, saya ini usianya sudah lumayan di atas 30-an. Kazi, saya cemburu dengan pasangan saya karena saya lihat WhatsApp dia on ya. Saya lihat WhatsApp dia on sekali lagi, tapi dia tidak balas saya. Kalau dia lihat pesan dari saya, harusnya langsung dibalas. Ini menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Kalau menurut saya, enggak bang. Ini termasuk sesuatu yang sudah hubungannya dengan posesif. Ya, posesifme kalau menurut saya, kata-kata saya sendiri. Yang artinya kamu tuh menginginkan dia membalasmu. Bagaimana kalau dia ada urusan lain, ya kan? Mungkin dia on, oke, mungkin dia lagi buka WhatsApp-nya gitu. Tapi mungkin dia sedang chat dengan orang lain yang lebih penting, mungkin urusan kerjaan, mungkin teman, mungkin ada teman yang membutuhkan, mungkin keluarga, apa? Kita tidak pernah tahu. Jadi itu berantem loh mereka, gitu. Berantemnya sampai diam-diaman berapa hari. Nah kalau seperti ini bagaimana ke depannya? Jadi pahami ya, situasi seperti ini menurut saya masih bisa diperbaiki lah ya. So kita lihat kalian itu kalau dengan tipe-tipe yang ya mungkin sebagian kecil dari kalian mungkin enggak kok Kazi, saya enggak ke seposesif itu kok, dia juga enggak kok, kita hubungannya masih oke. Cuman kelihatannya yang pilih pal ini ya, kalau emang resonate itu cemburuannya kuat gitu, itu terasa banget dan bukan berbohong, tapi cenderungnya kayak malah jadi menyakiti gitu ya.
dari kartu ular ini. Di sini ada keluarga dan anak kecil. Oke, keluarga dan anak kecil. Oh, oke. Coba satu lagi ya. Bisa jadi tuh sampai pernikahan nih. Karena udah ada keluarga dan anak kecil. Bisa sampai nikah, tapi kita lihat lagi ya. Bagaimana ini bukanya ya? Sebentar ya, kasih saya waktu. Oh ya, ternyata terbuka juga. Di sini ada terus mencari, oke, keluarga dan anak kecil, kemudian terus mencari. Saya buka bintang yang saya tulis dari hasil channeling saya untuk prediksi jodoh kalian ke depannya. Terus ada kartu, oke, di sini ada selamat menempuh hidup baru. Oke. Ini sampai pernikahan ya sayang ya. Selamat menempuh hidup baru. Di sini keluarga dan anak kecil, semoga terjadi ini sampai pernikahan. Cuman ini tadi kan zonanya posesif banget, jadi harus lebih bisa diubah ya, geser sedikit pola hubungannya supaya lebih sehat lagi gitu ya, lebih saling percaya aja. Katakan dia, kamu percaya aku percaya kamu. Kita buat deal-dealan gitu ya. Nah, tapi di sini ada tulisan pesan terus mencari. Terus mencari di sini adalah terus mencari cara pola baru supaya hubungan kalian lebih baik gitu. Terus mencari pembaruan untuk hubungan kalian supaya terus memperbaiki ke arah yang lebih baik gitu. Ya, jadi selamat menempuh hidup baru dari kartu ini ya, dari bintang yang tadi saya lipat ini, dan keluarga dan anak semoga bisa sampai membuat bisa sampai pernikahan ya. Kalau saya lihat kemungkinan besar banget bisa sampai pernikahan, dan ada anak di sini ya, ada anak, berarti bisa sampai punya anak. Yuhu. Di sini apa nasihat untukmu? Have faith in your dreams ya. Percaya dalam mimpimu. Kalau kamu sudah bermimpi bahwa ini bisa sampai ke pernikahan, ini bisa sampai ke arah serius, maka teruslah bermimpi, teruslah yakin ya. Tapi terus berevolusi ya. Jangan cuma begitu-begitu aja. Your commitment is being tested. Tuh, komitmenmu akan hubungan yang lebih serius itu sedang dites, sedang diuji gitu. Jadi kalau saya bilang lebih yakin bahwa kamu pasti bisa ke arah yang lebih baik asal mau usaha gitu. Asal mau berubah ke arah yang lebih baik. Ajak dia juga. Yuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kamu bisa, aku pasti bisa juga gitu. Kita sama-sama yuk. Dan di sini ada communication is key. Komunikasi adalah kuncinya gitu. Jadi kamu dan dia komunikasi ya. New moon in Gemini, new moon in Gemini ya. Communication is the key. Jadi gak ada D-nya, kok saya baca ada D ya. Ya, communication is key. Jadi kuncinya komunikasi. Ya, bukan masalah saling curiga-curigaan, tapi komunikasi dengan dia. Yakini bahwa kalian pasti bisa sampai ke arah yang ke arah komitmen, ke arah pernikahan. Asalkan kita komunikasikan selalu apa yang terjadi antara kita. Jangan pakai ego, jangan cemburuan. Aku gak selingkuh kok, kamu gak selingkuh. Aku percaya kamu, kamu percaya aku. Jadi supaya kalian bisa benar-benar sampai ke menempuh hidup baru yang tadi sudah saya prediksikan. Oke, itu general readingnya. Bisa resonate, bisa juga tidak. Kalau rasanya emang iya kak sih, kami memang akan menuju pernikahan. Semoga benar-benar sampai terjadi. Apalagi kalau kalian sudah berencana, apalagi kalau kalian sudah dilamar, atau kayak kamu punya feeling kuat bakalan sampai pernikahan. Ya semoga bisa sampai terjadi ya. Zee bakalan senang banget kabar-kabarin kalau nikah ya. Oke, Zee siap menerima undangan, bukan undangannya yang saya minta. Saya meminta kabar bahagia. Itu aja, udah cukup ya. Komen di bawah kabar bahagianya, komen di bawah kalau resonate.
Oke, Zi pamit dulu. Semoga semua berbahagia selalu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, banyak rezeki selalu. Semoga hubungan-hubungannya yang sudah mau sampai ke jenjang pernikahan betul-betul sampai jenjang pernikahan. Semoga yang belum ke arah serius bisa sampai arah serius, yang mengharap ke arah serius juga bisa direncanakan. Oke, semoga semuanya berbahagia dan banyak rezeki. Zi pamit, bye-bye.